Selamat malam pemirsa, pemungutan suara ulang atau PSU bukanlah sekadar pengulangan teknis. PSU adalah sebuah mekanisme koreksi ketika proses demokrasi mengalami gangguan baik karena pelanggaran prosedur, konflik kepentingan maupun cacat legitimasi. Tahun ini Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan PSU di 24 daerah. Keputusan ini bukan tanpa implikasi. Di satu sisi, ia memberikan kesempatan untuk memperbaiki proses. Di sisi lain, ia menyisakan berbagai pertanyaan tentang kesiapan teknis, efektivitas hukum, dan dampak politik terhadap kepercayaan publik. Indonesia Bicara malam ini akan membahas 9 daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang pada 19 April 2025 nanti. Tentu saja bersama saya Happy Guritman dan para narasumber saya yang sudah tergabung secara daring. Saya akan sapa terlebih dahulu Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Bu Andi Tenri Sompa. Selamat malam, Bu Andi. Malam, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi sudah bergabung malam hari ini. Lalu ada ahli pemilu Fakultas Hukum UI, Mbak Titi Anggraini. Selamat malam, Mbak Titi. Selamat malam, Mbak Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Titi sudah bergabung juga malam hari ini. Lalu ada peneliti politik BRIN, Mas Wasisto Raharjo Jati. Selamat malam, Mas Wasisto. Masih belum terdengar, Mas Wasisto, audionya Mas Wasis. Oh ya, maaf. Selamat malam Mbak Titi, Mbak Happy, Bu Andi. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Mas Wasis juga sudah bergabung malam hari ini. Dari 9 daerah yang akan menggelar pemungutan suara ulang dalam waktu dekat ini di Sabtu ya, 19 April 2025, salah satunya adalah Kota Banjarbaru yang akan digelar oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi saya akan langsung ke Bu Andi. Bu Andi, bagaimana persiapan untuk menggelar PSU saat ini? Ya, terima kasih Mbak Happy. Alhamdulillah sampai hari ini persiapan pelaksanaan PSU Kota Banjarbaru sedang dalam tahap hampir rampung, menunggu hari pemungutan suara. Mulai dari logistik, alhamdulillah logistik sudah terpenuhi. Malam ini kekurangan surat suara ada 2.636 lembar, itu sudah dijemput langsung oleh Pak Sekretaris Banjarbaru, dan insya Allah pukul 21.00 via Garuda akan landing di Banjarbaru dan langsung diantarkan ke gudang KPU Banjarbaru. Kemudian insya Allah juga untuk sosialisasi sedang berjalan. Kita juga sudah melakukan pelantikan, rekrutmen sekaligus pelantikan tenaga ad hoc mulai dengan PPK, PPS, dan KPPS. Ada 5 kecamatan di Kota Banjarbaru, berarti ada 25 PPK sekota Banjarbaru, kemudian ada 60 PPS sekota Banjarbaru tingkat kelurahan, dan ada 2.821 orang KPPS. Ini proses rekrutmennya kita hanya evaluasi Mbak Happy, yang pernah melaksanakan di Pilkada 2004 sebelumnya, itu kita rekrut kembali. Untuk PPK itu ada 2 orang yang kemudian karena kita cuma menanyakan apakah mereka bersedia kembali untuk menjadi PPK pada PSU kali ini, ada 2 orang yang tidak bersedia karena ada yang istrinya, suaminya tidak mengizinkan, dan ada juga yang karena pekerjaan. Kemudian PPS-nya juga ada 2 orang yang tidak bersedia, tapi kita sudah melakukan rekrutmen dengan memanggil dan melakukan wawancara, lalu memanggil yang PAW-nya. Lalu dari 2.821 orang KPPS itu ada 290 orang yang tidak bersedia dengan ragam ragam alasan ya. Tetapi kita juga sudah melakukan rekrutmen terkait KPPS tersebut dan hari tanggal 1 April kemarin sudah kita lakukan pelantikan secara luring dan daring. Kemudian juga sudah melaksanakan TOT kepada PPK dan PPS. Selanjutnya kemarin juga secara berjenjang
PPK dan PPS juga sudah melakukan bimtek kepada KPPS sekota Banjarbaru sesuai dengan kecamatan dan kelurahannya masing-masing. Dan selanjutnya proses sosialisasi juga kita lakukan dengan memasang baliho di tiap kecamatan, kemudian di tiap kelurahan juga sudah kita pasang. Selanjutnya ini sedang kita persiapkan untuk melakukan sosialisasi dengan tatap muka untuk pada tingkat RT RW yang itu akan dilakukan oleh PPK dan PPS. Selanjutnya juga hal lain yang perlu kami sampaikan kesiapan, insya Allah kita sudah berkoordinasi dengan banyak pihak termasuk keamanan, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan alhamdulillah juga terkait dengan anggaran juga sudah diterima oleh KPU Banjarbaru melalui perpanjangan NPHD sejumlah totalnya 9 miliar, dan kemudian juga tadi sudah dilakukan penandatanganan NPHD KPU Provinsi, NPHD baru dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Baik. Saya kira sejauh ini persiapan semuanya sedang berproses. Insya Allah mudah-mudahan siap untuk melaksanakan PSU. Kita juga perlu saya informasikan, kita juga sudah mendapatkan surat dari KPU RI terkait dengan rencana libur pada tanggal 19 April karena di sini ada beberapa sekolah yang masih sekolah ya. Dalam hal ini guru-gurunya yang semuanya ber-KTP Banjarbaru, kemudian juga ada beberapa ada perusahaan yang proaktif melaporkan bahwa meminta surat apakah pada hari pemilihan tersebut bisa diliburkan karena mereka pada hari Sabtu itu masih bekerja. Seperti itu, Baik. Untuk memastikan bahwa semuanya bisa menggunakan hak pilihnya begitu ya, Bu Andi. Bu Andi, tetapi kalau kita bicara soal mekanisme untuk PSU ini, apakah kemudian mekanismenya sama? Kemudian juga bagaimana dengan undangan kepada para pemilih ini, apakah sudah sampai dan dipastikan semuanya sudah bisa datang ke TPS? Ya, terima kasih Mbak Evi. Untuk undangan atau C pemberitahuan itu kita akan lakukan H-3 sampai H-1 dan ini sedang proses, kita sedang beberapa waktu ini kita sedang mengecek titik-titik TPS dan kemudian juga daftar pemilih karena sebagaimana amar putusan MK bahwa daftar DPT, jadi pemilih di PSU itu sama sesuai dengan DPT pada tanggal 27 November 2024. Sehingga orang-orang atau pemilih yang terdaftar dalam DPT tersebut itulah yang kemudian akan mendapatkan C pemberitahuan. Dan selanjutnya mungkin ada yang menggunakan C KTP elektronik pada saat pilkada kemarin, itu juga kita akan kembali mengakomodir, akan tetapi datang dengan menggunakan KTP-nya lagi, tetapi tetap di TPS di mana mereka dulu menggunakan KTP elektroniknya. Nah, memang ada beberapa dinamika yang kita cermati bahwa 27 November 2024 hingga 4 April hingga 19 April itu dinamika kependudukan ini bergerak gitu. Ada yang memasuki 17 tahun memiliki hak pilih, kemudian ada yang pensiun, TNI Polri, yang kemudian itu memungkinkan untuk mereka merasa bahwa memiliki hak pilih. Tetapi sebagaimana amar putusan MK bahwa yang memiliki hak pilih adalah sesuai dengan DPT pada tanggal 27 November kemarin. Mudah-mudahan masyarakat Banjarbaru malam hari ini juga ikut menyimak informasi pada malam hari ini sehingga bisa memahami dan memaklumi bahwa yang di luar DPT dan yang di luar mereka yang terdaftar hadir dengan KTP elektronik kemarin itu belum, meskipun mereka 17 tahun dan mereka memiliki hak pilih pada tanggal 19 April nanti, tetapi untuk PSU hari ini belum bisa diakomodir. Baik.
Baik, Bu Andi, nanti kami akan kembali lagi ke Anda. Nampaknya ada sedikit gangguan komunikasi. Saya ingin ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, Anda melihat penyelenggaraan PSU ini, baik. Bu Andi masih bersama kami? Siap, mohon maaf Baik. nih, listrik padam ini. Baik. Sudah Baik. nyala. Sebelum saya lanjutkan ke Bu Andi, saya ingin ke Mbak Titi dulu. Bu Andi, nanti saya akan kembali ke Bu Andi. Ya. Mbak Titi, kalau menurut Mbak Titi, apa sih tantangan terbesar dalam menyelenggarakan PSU, Mbak Titi? Ya, kalau dari sisi teknis tetap saja ada tantangan, tapi karena ini PSU, tentu dari sisi teknis lebih bisa disiapkan dan diantisipasi. Meski tantangan teknis lainnya adalah soal waktu ya, karena persiapannya kalau PSU seperti di Banjarbaru ini kan di seluruh TPS, sehingga persiapan bisa dikatakan harus dilakukan betul-betul menyeluruh. Nah ini kan tidak mudah, apalagi waktunya tidak seideal kalau pilkadanya tidak PSU begitu ya. Jadi kalau dalam situasi normal persiapan itu lebih bisa matang, panjang begitu. Tapi karena ini PSU tentu saja dari sisi teknis karena waktunya tidak seleluasa sebelumnya itu menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua sebenarnya yang paling menantang dari sisi PSU karena konfigurasi suara itu sudah diketahui. Siapa yang mendapatkan suara paling banyak, siapa yang kurang, lalu konfigurasi sebarannya sudah juga diketahui oleh para pasangan calon. Nah, ini yang bisa kemudian jika tidak diantisipasi dengan baik, bisa memicu terjadinya tindakan-tindakan pragmatis. Misalnya, ketika dia sudah tahu posisi suaranya itu adalah pada posisi kalah, itu bisa saja kemudian memicu tindakan pragmatis untuk mengubah konfigurasi suara sehingga dia bisa memenangi kompetisi. Akan berbeda kalau kompetisi itu betul-betul misalnya kompetisi sejak awal. Kita belum bisa membaca peta kemenangan, di mana TPS yang unggul, di mana yang tidak. Nah situasi hari ini Mbak Happy, para tim calon, tim pasangan calon, kalau Banjarbaru ini kan calon tunggal ya, dalam situasi hari ini peta suara itu sudah diketahui, sebarannya juga betul-betul sudah tersebar begitu ya, di TPS mana mereka kalah, di TPS mana mereka menang. Jadi ketika sudah saling mengetahui kekuatan di antara pasangan calon atau di antara kontestan, nah yang harus diantisipasi adalah bagaimana kemudian mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan, tidak melakukan politik uang, dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar lainnya untuk mengubah konfigurasi suara itu. PSU ini kan istilahnya kesempatan kedua ya, yang tadinya kalah ingin menang, yang menang ingin mempertahankan kemenangan. Di beberapa daerah misalnya, yang salah satu paling muncul ketika ada PSU itu adalah temuan praktik politik uang. Nah ini yang menurut saya salah satu yang harus diantisipasi. Yang berikutnya adalah soal partisipasi pemilih. Karena ini kan sudah pengulangan ya, apalagi tanggal 19. Tanggal 19 itu hari Sabtu. Bisa saja kemudian karena itu akhir pekan, banyak yang berlibur atau kemudian merasa sudah jenuh, sudah bosan untuk menggunakan hak pilih dan juga atau pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya personal begitu. Beda dengan pemilu pilkada serentak Mbak Happy. Kalau pilkada serentak kan suasananya itu adalah menasional. Hari Rabu diliburkan dan seluruh Indonesia itu punya spirit yang sama. Nah kalau sekarang ini hanya ada di Banjarbaru, bisa saja kemudian karena juga di hari Sabtu mereka merasa misalnya tidak terlalu penting untuk datang, dan tantangan sosialisasi inilah yang perlu betul-betul dikuatkan dari KPU dan juga didukung oleh pemerintah daerah serta semua elemen masyarakat, karena bagaimanapun ini untuk kepentingan daerah ya. Diulangnya pilkada itu kan karena ingin menghasilkan kepemimpinan terbaik, kepemimpinan yang lahir dari proses yang betul-betul jujur, adil, dan demokratis. Nah, sehingga kesadaran itu membuat mereka tidak kemudian abai pada pelaksanaan hari H nanti. Selebihnya saya kira dukungan dari teman-teman media juga menjadi sangat penting di dalam
ikut mendesiminasikan, mensosialisasikan pelaksanaan PSU yang nanti akan berlangsung di sejumlah daerah. Ada yang di tanggal 16 April itu di Parigi Mutong, lalu sisanya di 19 April di sejumlah daerah, dan banyak yang itu terlaksana, mayoritas semua karena praktek PSU di seluruh TPS, Mbak Happy. Baik, terima kasih Mbak Titi. Bicara soal tantangan-tantangan tadi juga untuk kita bisa tetap mendapatkan partisipasi aktif pemilih, Mas Wasis. Sebenarnya kalau Mas Wasis melihat, mengamati animo pemilih terhadap PSU ini seperti apa sih? Mereka apakah sudah terlanjur ada kepercayaan yang turun, yang hancur begitu, atau mereka tetap ada antusiasme yang tinggi untuk mengikuti PSU? Ya, baik, baik. Jadi kan yang paling penting untuk melihat psikologi pemilih ketika PSU adalah dampak buat mereka itu seperti apa. Karena seperti tadi yang dibilang Mbak Titi bahwa ini kan kesempatan kedua dan memang sudah sebaiknya tidak lagi mendebat hasil PSU yang nanti diputuskan hasilnya. Jadi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita melihat bahwa pemilih itu sebenarnya harus dimengerti apa kemauannya, apa keinginannya, sehingga mereka mau ikut mendorong proses pemilih ke PSU. Karena kalau kita melihat di beberapa tahun terakhir atau mungkin pemilu sebelumnya yang dimana 7 hasil PSU digugat, jadi saya pikir memang peran aktif dari para birokrat, peran aktif dari para penyelenggara pemilu setempat bahwa PSU ini nanti berdampak pada kelancaran proses administrasi kebijakan itu harus terus digalakkan ya, supaya pemilih itu juga sadar bahwa suara mereka itu juga akan mempercepat proses pelayanan publik yang akan mereka hasilkan di lapangan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang di sini memang kita harus akui inisiatif hari libur itu menjadi semacam pemantik ya, bahwa pemilih bisa hadir dalam TPS di setiap tanggal 16 dan 19. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kemudian ada inisiatif lainnya yang perlu kita lihat. Apakah memang di sini, ini bukan berarti politik uang ya, tapi apakah ada dispensasi kelonggaran waktu kalau misalnya bagi pekerja informal yang kebetulan itu sedang bekerja, atau memang ada kelompok-kelompok pemilih lain yang saat itu juga sedang berhalangan. Jadi saya pikir memang di sini konteks insentif dan juga kesadaran akan proses kelancaran pelayanan publik ke depan itu yang perlu ditekankan agar pemilih itu mau datang ke TPS nantinya, Mbak Happy sebenarnya. Baik, Mas Wasis, saya ingin ke Bu Andi lagi terlebih dahulu. Bu Andi, berarti kalau dari provinsi KPU Provinsi Kalimantan Selatan ini melihat penyelenggaraan PSU ini, Anda punya cukup waktu dan sumber dayakah untuk mempersiapkan PSU dengan baik, atau Anda mengakui sebenarnya memang waktunya ini lebih pendek, lebih singkat, dan sebenarnya kurang waktunya? Ya, terima kasih Mbak Happy. Ya, kalau mau jujur sebenarnya waktunya sangat singkat. Terlebih lagi bahwa tuntutan untuk melakukan sosialisasi itu harus sampai ke semua lapisan masyarakat. Dengan waktu yang diberikan oleh MK 60 hari ini agak sulit untuk kami bergerak. Selain itu juga, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin menggunakan waktu yang diberikan, artinya estimasi 60 hari yang diberikan oleh KPU, oleh MK, dan kemudian sebenarnya kan ini ada proses ya, dari KPU Kota Banjarbaru kemudian KPU Provinsi mendapat pelimpahan pelaksanaan PSU ini, juga ada beberapa waktu yang terpending. Tetapi apapun itu, dalam situasi seperti ini KPU Provinsi harus menerima tanggung jawab yang sudah diberikan. Lalu kami berusaha untuk memaksimalkan sumber daya yang kami miliki, karena ini fokus ke Banjarbaru. Sejujurnya bahwa karena di Banjarbaru selain memang awalnya ya sekretaris itu tidak ada, sudah pensiun, kemudian kami memohon kepada KPU RI agar segera ada sekretaris, itu kemudian KPU RI mengakomodir. Selain itu juga
SDM lainnya seperti humasnya mohon maaf baru meninggal dunia, ini juga kami untuk sosialisasi agak kesulitan, tetapi dengan adanya pelimpahan ini kami mencoba memaksimalkan sumber daya yang ada dengan menggunakan semua elemen yang ada di KPU Kota Banjarbaru sekaligus dibantu oleh KPU Provinsi dari segi sekretariat ya, karena yang sebenarnya yang dilimpahkan hanya komisioner, sekretariatnya itu sekretariat Kota Banjarbaru. Tetapi kami untuk humas segala macam bukan kerjasama ya, kami alihkan ke KPU Provinsi untuk bisa mempublikasikan. Baik. Selain itu kami juga sudah mencoba untuk mengakomodir banyak pihak, termasuk audiensi dengan beberapa pihak yang ingin melakukan upaya agar PSU ini bisa melibatkan banyak pemantau. Dan kemudian kami bersurat kepada KPU RI dan alhamdulillah KPU RI tanggap untuk segera memastikan bahwa di PSU Banjarbaru dibuka untuk pendaftaran pemantau, sehingga sampai sore tadi terdaftar 3 pemantau dan baru sore tadi masuk 1 pemantau lagi, sehingga ketika semuanya lengkap berarti ada 4 pemantau sampai H-3 kami masih menunggu pendaftaran pemantau untuk PSU Kota Banjarbaru. Baik. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Bu Andi. Kita akan lanjutkan perbincangan ini, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Diversity of culture within the archipelago presented through beautiful and enchanting local wisdom. Kudu ngekeun adat lah, ulah modern cara mencari di kota gitu. Kudu kibai di kota Baduy. Join us in exploring a plethora of richness that have become the nation's identity. Beautiful Indonesia, daily, only on TVRI World. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl tuh sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, Kabupaten Parigi di Sulawesi Tengah termasuk salah satu yang akan menggelar PSU atau pemungutan suara ulang. Kita akan langsung menuju ke rekan Rizky Budiman yang sudah ada di Palu, Sulawesi Tengah untuk mengetahui informasi terkini terkait penyaluran logistik untuk PSU di sana. Rizky, sudah sejauh mana persiapannya, Rizky? Iya, baik Happy dan pemirsa, kami bagi informasikan besok tanggal 16 April tahun 2025 KPU Kabupaten Parigi Motong akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Nah, hingga saat ini persiapan demi persiapan untuk mematangkan PSU juga terus dilakukan, di mana distribusi logistik juga telah dilakukan sejak kemarin, dan distribusi logistik memang disalurkan ke 818 TPS di 278 desa
tepatnya di 23 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Bautong. Dan untuk logistik seperti surat suara berjumlah 300.000 lebih surat suara juga telah disalurkan ke pihak PPK, dan besok pagi nantinya surat suara dan berbagai logistik lainnya itu akan tiba di TPS sebelum pelaksanaan PSU dilakukan. Dan pemirsa, untuk kotak suara juga telah dilakukan, di mana kotak suara sendiri juga berjumlah 818 juga telah disalurkan dari kemarin oleh pihak KPU ke pihak PPK, dan memang jumlah surat suara dan juga dari kotak suara ini telah sesuai dengan jumlah DPT yang telah ditetapkan yang berkisar juga sekitar 300.000 lebih, di mana jumlah DPT ini memang sudah sesuai dengan 2,5 dari jumlah tambahan DPT yang digunakan pada pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 27 November tahun 2024 kemarin. Dan selain itu kami juga menginformasikan untuk melancarkan pelaksanaan PSU besok di Kabupaten Parigi Bautong. Tentunya pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Parigi Bautong dan juga pemerintah Kabupaten Parigi Bautong juga telah melakukan berbagai upaya dengan membuat sebuah regulasi di mana aktivitas sekolah, aktivitas pekerjaan swasta maupun pemerintahan juga telah diliburkan demi agar masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya pada pelaksanaan PSU tahun 2025 ini. Selain itu mereka juga, para petugas kesehatan juga telah dibuatkan regulasi khusus di mana waktu pekerjaan dan waktu memilih juga telah diatur oleh pemerintah demi kelancaran pelaksanaan PSU yang akan dilaksanakan besok tanggal 16 April tahun 2025. Artinya Happy dan juga pemirsa bahwa hingga saat ini proses pelaksanaan PSU di Kabupaten Parigi Bautong hampir sepenuhnya telah rampung, di mana dalam hal ini pihak penyelenggara KPU Kabupaten Parigi Bautong sebelumnya juga memang terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan juga pihak Bawaslu agar pelaksanaan PSU di wilayah Kabupaten Parigi Bautong dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Untuk saat ini demikian yang dapat kami informasikan. Happy kembali ke studio. Baik, terima kasih Rizky Budiman atas informasi terkini Anda langsung dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam. Baik, ada PSU yang digelar bukan hari libur atau digelar besok. Besok ini kan bukan hari libur ya, Rabu 16 April. Saya ingin ke Mas Wasis, bagaimana peluangnya kalau digelarnya bukan hari libur besok? Karena kalau tadi kita bahas sebenarnya di hari Sabtu pun tanggal 19 April nanti juga kan sebenarnya kita masih menduga-duga nih apakah semuanya akan benar-benar antusias mengikuti PSU atau ada yang memilih liburan karena weekend. Kalau dipilih di hari weekend aja seperti itu peluangnya. Bagaimana kalau misalnya besok, Mas Wasis, seperti apa Anda melihat peluangnya untuk terkait dengan partisipasi pemilih? Iya, baik. Jadi kan kalau kita lihat memang hari libur maupun hari kerja itu sangat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih ya. Kalau di hari kerja memang di sini para pemilih yang sudah terregister itu mungkin akan lebih memprioritaskan pekerjaannya dulu daripada datang ke TPS. Dan itu nanti yang saya pikir akan mempengaruhi partisipasi pemilih ke depan ya. Karena memang di sini mayoritas pemilih di tingkat daerah kan pekerja informal, yang mana memang mereka sebagian besar juga bekerja upahan. Jadi kalau misalnya melewatkan satu hari pun tentu akan rugi bagi mereka. Nah ini yang saya pikir menjadi hal yang perlu diantisipasi oleh para penyelenggara pemilu ya, bagaimana kemudian ada kompensasi tersendiri bagi para pemilih yang notabene dari pekerja informal itu untuk mau datang ke TPS. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau di hari akhir pekan, saya pikir kan psikologi pemilih itu cenderung untuk berlibur ya daripada datang ke TPS, dan ini memang sudah berlaku umum. Nah di sini memang bisa naik, bisa turun. Tapi yang paling penting adalah dari semua dua tipe ini adalah karakter dari calon yang diusung. Apakah memang calon yang diusung itu sudah dikenal secara betul atau masih mengawang. Dan tadi disebutkan bahwa persebaran pemilih kan sudah terkategorisasi ya di kandidat A atau kandidat B. Jadi saya pikir memang bisa jadi malah nanti hasil pemilihan PSU itu akan status quo dengan hasil pemilihan reguler ya. Artinya tidak perubahan sama sekali. Jikapun ada perubahan ya mungkin karena ada praktek-praktek di luar
yang itu memengaruhi pemilih. Jadi saya pikir memang di sini tantangan depan adalah bagaimana para penyelenggara pemilu itu mewaspadai ya adanya praktek-praktek politik uang, kemudian juga pemberian insentif tertentu dari para tim kampanye ini, sehingga peta suara yang tadinya sudah bisa kita lihat di pemilu reguler itu bisa berubah 180 derajat. Seperti itu, Mbak Devi. Baik, Mas Wasis, terima kasih. Saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, apakah benar kalau pada praktik PSU ini justru malah bisa meningkatkan kecenderungan adanya intimidasi dan politik uang pada praktiknya? Tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Titi, tapi sebenarnya penjelasannya seperti apa sih, Mbak Titi? Ya, terutama untuk PSU yang melibatkan TPS dalam jumlah sedikit ya. Tapi PSU yang akan berlangsung 16 April dan 19 April ini adalah PSU di seluruh TPS. Nah, pengalaman-pengalaman terdahulu ketika jumlah TPS yang terlibat itu sedikit, memang tensi untuk adanya intimidasi dan politik uang menjadi meningkat. Bahkan dari sejumlah daerah yang sudah pilkada lebih dahulu, sudah menyelenggarakan PSU lebih dahulu, itu kan beberapa kembali masuk ke Mahkamah Konstitusi ya, untuk PHPU jilid 2 begitu. Jadi memasukkan perselisihan hasil pemilihan umum jilid 2. Dan kalau kita belajar dari pengalaman PSU sebelumnya, di sejumlah daerah ada yang PSU-nya itu sampai kuadrat, sampai 2 kali. Contohnya di Yalimo untuk 2020. Lalu juga di Kabupaten Muna pada tahun 2015. Jadi adanya PSU ternyata tetap menyisakan kerentanan terjadinya pelanggaran dan persengketaan atau perselisihan baru. Nah, ini yang harus diantisipasi, baik oleh KPU, baik oleh Bawaslu, ataupun pasangan calon. Karena kalau misalnya berlarut-larut, tentu saja yang dirugikan adalah daerah sendiri. Biaya akan kembali keluar, masyarakat juga tidak mendapatkan kepemimpinan definitif sesuai dengan jadwal, dan yang berikutnya adalah tentu kepercayaan terhadap praktek demokrasi lokal bisa menurun begitu. Nah, bagaimana dengan PSU di 9 daerah pada 16 dan 19 April ini? Sejumlah daerah itu hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, dan diantaranya melibatkan calon yang baru karena ada pergantian pemain akibat pelanggaran terkait syarat pencalonan. Nah, ketika calon yang terlibat itu hanya ada 2, persaingan kan menjadi sangat ketat ya, dan apalagi misalnya ketika sebaran suara itu sudah diketahui. Contohnya saja misalnya di Banjarbaru. Banjarbaru memang pilkada calon tunggal. Konfigurasi suara sudah dipahami oleh calon dan juga oleh masyarakat. Bisa saja kemudian ini berubah begitu ya situasinya, karena mereka sudah tahu hasil sebelumnya. Bisa saja ada yang kemudian akan berubah pilihan. Kalau secara alamiah tidak masalah. Yang berbahaya itu adalah kalau perubahan pilihan itu melibatkan politik uang dan intimidasi. Nah, yang berikut lagi adalah sejumlah daerah yang tadi yang saya sebutkan pasangan calon yang baru begitu ya, karena dia menggantikan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, calon yang digantikan itu adalah calon yang petahana atau incumbent. Ketika dia misalnya sebelumnya adalah calon, lalu karena MK menemukan terjadi pelanggaran persyaratan calon, lalu dia diganti, padahal dia sedang berstatus petahana. Nah, yang mengganti ini di beberapa daerah itu memiliki hubungan kekerabatan. Nah, situasi seperti ini juga harus diantisipasi. Jangan sampai calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana atau kepala daerah definitif yang sedang menjabat itu memicu pelanggaran-pelanggaran baru. Apakah misalnya politisasi birokrasi, lalu penggunaan fasilitas jabatan atau pemerintahan untuk kepentingan pemenangan, itu juga harus diantisipasi begitu. Nah, ini yang tercatat di daerah-daerah yang terjadi pergantian pemain, dalam arti pergantian calon, tapi calon yang menggantikan itu ternyata adalah orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana yang sedang menjabat begitu, yang sebelumnya adalah berstatus calon tapi status calonnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi hal-hal seperti itu memang menjadi tantangan tersendiri, Mbak. Kita tidak berharap
ada PSU jilid 2 ya. Walaupun secara faktual hasil PSU itu masih bisa dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, dan ketika pembuktian betul-betul membuktikan ada pelanggaran atau hal-hal yang tidak terbantahkan, memang PSU itu terjadi pelanggaran. Pengalaman dari pilkada kita pada tahun 2015 dan 2020 tadi saya sebutkan, tidak tertutup kemungkinan bisa saja terjadi PSU jilid 2. Tapi tentu saja kita sama-sama berdoa dan mengawal ya prosesnya agar PSU yang berlangsung 16 April di Parigi Mutong dan juga 19 April di 8 daerah lainnya itu tidak mengulangi persoalan-persoalan yang terjadi sebelumnya yang berdampak pada perintah PSU. Karena ini mahal sekali prosesnya, melelahkan, dan juga yang akan dirugikan selain pemerintahan daerah yang tidak optimal, juga masyarakat sebenarnya. Itu yang harus selalu kita sampaikan kepada publik. Tetap ambil peran memilih calon yang terbaik di saat yang sama, mengawasi, memantau agar proses kompetisinya tidak terjadi pelanggaran ataupun hal-hal menyimpang, gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Titi. Sebelum saya ke Bu Andi, saya ingin balik lagi ke Mas Wasis karena mungkin ini masih berkaitan ya. Mas Wasis, di konteks Banjarbaru ini, PSU Banjarbaru ini kan tadi melawan kota kosong. Nah, bagaimana kemudian Anda melihat kontestasi melawan kota kosong ini dari sisi representasi politik di PSU? Iya, tentu di sini kalau kita melihat potensi pragmatisme pemilih itu akan muncul ya. Artinya di sini ketika kemarin sudah disengketakan, kemudian diulang lagi, maka ada dua kemungkinan antara pemilih akhirnya itu akan memilih calon tunggal atau sedikit peluang akan tidak akan memilih calon tunggal. Tapi saya pikir dengan adanya kondisi sekarang ini yang dimana pemerintahan harus tetap berjalan dan publik harus tetap berjalan, kecenderungan pragmatis pemilih akan memilih calon tunggal itu akan tetap besar nantinya, Mbak Evi. Karena memang di sini yang diharapkan publik kan adalah bagaimana kemudian proses ini cepat selesai. Karena kalau misalnya digugat lagi ke MK dan menunggu proses selanjutnya, itu akan sangat melelahkan dan itu akan mengakibatkan pemilih di tingkat lokal itu akan tidak percaya lagi dengan pemerintahnya karena harus mengulangi pemilu lagi. Jadi saya pikir memang kecenderungan pragmatisme itu akan muncul karena proses melelahkan dari pemilu ini, Mbak Evi. Baik, terima kasih Mas Wasis. Saya ingin ke Bu Andi. Bu Andi, bagaimana kemudian KPU Provinsi Kalimantan Selatan mengantisipasi potensi celah praktik-praktik kecurangan yang sudah patut diwaspadai sejak dini? Ya, terima kasih Mbak Evi. Sebenarnya kewenangan ini ada di Bawaslu ya, tetapi kami mencoba untuk dalam situasi seperti ini karena perlu diketahui bahwa Banjarbaru ini adalah kota dan cenderung majemuk, sehingga masyarakat kota Banjarbaru kalau kita flashback melihat tingkat partisipasi pada saat pilkada 27 November kemarin, itu tingkat partisipasi 58,8, kurang lebih 8%, tetapi dalam sejarahnya memang kota Banjarbaru Kalimantan Selatan itu tidak pernah melebihi 69,8%. Sehingga harapan kami bahwa pada PSU ini masyarakat Banjarbaru tetap minimal kita mencapai tingkat partisipasi sama dengan pada saat pilkada kemarin. Nah, terkait dengan potensi kecurangan, saya lihat antusiasme masyarakat untuk ikut mengawal proses PSU ini juga cukup tinggi. Hal ini tadi saya bertemu dengan Ketua Bawaslu Banjarbaru dan juga Ketua Bawaslu Provinsi, itu menyampaikan bahwa ada pelaporan dari masyarakat kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Saya tanyakan mengapa di provinsi tidak di Kota Banjarbaru. Mereka melaporkan ke sana, kemudian sedang dalam proses dikaji apakah ini akan terregister atau seperti apa, atau kalaupun misalnya terregister akan dilimpahkan ke Kota Banjarbaru. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa masyarakat lumayan antusias untuk mengikuti proses PSU ini. Selain itu, ini merupakan fenomena baru di Kota Banjarbaru. Pertama,
terjadi PSU dan kemudian menghadirkan calon tunggal. Ini juga menunjukkan bahwa masyarakat ingin mengetahui atau melihat bagaimana sih sebenarnya PSU dengan calon tunggal. Saya berharap bahwa potensi kecurangan dengan adanya Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota Banjarbaru dengan sampai ke tenaga ad hoc-nya itu bisa benar-benar bekerja maksimal untuk memastikan selain keamanan juga yang pasti bahwa mereka bisa benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pengawasan dalam proses dan tahapan sampai pada selesainya rekapitulasi pemilihan dan penetapan calon terpilih atau siapapun yang akan nantinya terpilih, apakah kotak kosong atau kemudian pasangan calon. Kami berharap bahwa seluruh elemen masyarakat, dan perlu kami informasikan Mbak Happy bahwa kami juga sudah diundang oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kota Banjarbaru terkait dengan persiapan pelaksanaan PSU, dan salah satu yang diingatkan oleh wakil rakyat baik di Kota Banjarbaru maupun di provinsi adalah tingkat partisipasi dan kemudian kepastian bahwa PSU Banjarbaru bisa benar-benar terawasi dengan baik. Saya berpikir bahwa dengan besarnya dan kemudian hadirnya undangan dari TVRI secara nasional kepada PSU Banjarbaru ini juga membuktikan bahwa PSU Banjarbaru akan diminati oleh masyarakat untuk bisa hadir di TPS, menunjukkan bahwa Banjarbaru hari ini menjadi perhatian banyak pihak. Mungkin tidak pernah terjadi pilkada dan kemudian ini PSU yang itu didaftar oleh pemantau itu sampai 4 pemantau. Tingkat provinsi saja kami kemarin tidak 4 itu sudah maksimal, dan itu yang kita yang proaktif gitu menyampaikan kepada pemantau. Nah, ini sudah ada 4 pendaftar dan sudah 3 terregister, sudah mendapatkan akreditasi. Ini menunjukkan juga bahwa PSU Kota Banjarbaru akan benar-benar terkawal, dan kita juga sudah memberikan titik-titik TPS di mana tempat TPS itu berada sehingga pemantau bisa masuk ke TPS, kemudian bisa mendapatkan nanti salinan form C hasil rekapitulasi, sehingga harapan kami bahwa pemantau yang ini menjadi perwakilan masyarakat juga bisa menempatkan orang-orangnya di tiap TPS, kemudian ditambah dengan pengawas di tiap TPS oleh Bawaslu. Ini kita harapkan juga bisa menjadi bagian yang memastikan bahwa pelaksanaan PSU ini tidak ada keraguan, memastikan bahwa ini benar-benar berjalan sesuai dengan koridornya, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak bahwa mungkin PSU yang terjadi sebelumnya masih ada money politik, masih terdapat juga intimidasi. Sejauh ini sampai hari ini saya terus berada di Kota Banjarbaru, belum ada yang saya dapatkan informasi tersebut, kecuali tadi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa ada pelaporan, itu masih dicermati. Mudah-mudahan bisa segera ada keputusan dari Bawaslu Provinsi Banjarmasin. Demikian Mbak Happy. Baik, terima kasih Bu Andi. Kita akan kembali berbincang dan membahas ini, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Commencing your day in high-spirit morning dialogue with a variety of segments, latest news, exciting conversations, and inspirational information. The result of the treatment is not as if we do the early diagnostic. Yeah. Starting Point, Monday to Friday, live 8 a.m. Jakarta time, only on TVRI World. Kau tidak bertanya, untuk siapa kasih sayang tidak sedikit itu? Sebuah kisah sepasang kekasih yang tak lekang oleh waktu, terhalang oleh keadaan, adat, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melewatinya? Aku cinta padamu. Siti Nurbaya, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Pusdiklat LPP TVRI membuka pelatihan untuk masyarakat umum, kamerawan televisi dan reporter televisi 5-9 Mei 2025, video editor dan pembawa acara atau Master of Ceremony 19-23 Mei 2025. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi a documentary program presenting stories from innovators and pioneers from across the nation. A tale of dedication wrapped in an inspirational package. Inspiring Indonesia every day only on TVRI World. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya masih bersama Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, Bu Andi Tenri Sompa, peneliti politik BRIN Mas Wasisto Raharjo Jati, serta ahli pemilu Fakultas Hukum UI, Mbak Titi Anggraini. Saya ingin ke Bu Andi. Bu Andi, apa yang dilakukan untuk menjaga netralitas penyelenggara, terutama kalau melihat kasus ke belakang ya, pasca pemecatan Komisioner KPU Banjarbaru, tentunya ini menjadi tanggung jawab bagi KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang mengemban tugas ini dan memastikan bahwa PSU akan berjalan dengan baik, aman, lancar, dan kejadian yang sebelumnya ini tidak terulang. Apa yang dilakukan untuk menjaga netralitas penyelenggara? Terima kasih Mbak Hefi. Saya tidak ingin flashback, tetapi ini akan berproses bahwa pemecatan KPU Kota Banjarbaru bukan persoalan netral tidak netral. Ini kami dari baik provinsi maupun kabupaten kota, dan ini perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa KPU Banjarbaru dan KPU provinsi adalah implementator, bukan regulator. Sehingga apa yang dilakukan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks apa yang kami lakukan adalah kami berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar on the track seperti aturan. Kita melakukan prosedur PSU ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, PKPU, dan tentunya juknis yang ada di KPU RI. Dengan juga tidak menafikan bahwa ada Bawaslu dan ada DKPP yang sudah mengikat kami dengan kode etik penyelenggara. Sehingga salah satu yang paling konkret yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kami memastikan tidak ada interaksi, tidak ada hubungan apapun bentuknya dengan pasangan calon, tetapi kami tetap membuka ruang sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan terbaik dalam hal komunikasi dan informasi terkait teknis pelaksanaan PSU. Salah satunya misalnya ketika kami memasang baliho, itu ketua tim sukses menghubungi saya bahwa mengapa ada baliho padahal amar putusan MK tidak ada kampanye, dan baliho itu dianggap adalah media kampanye. Nah, kami sampaikan bahwa itu dilakukan oleh KPU. KPU lah yang akan mengkampanyekan dan mensosialisasikan bahwa akan ada PSU di tanggal 19 April. Kemudian akan ada calon tunggal akan berhadapan dengan kotak kosong. Sehingga ada keraguan kemarin bahwa itu bukan dari KPU, siapa tahu ada orang tertentu yang memasang baliho tersebut, tetapi kami sudah menjawabnya dan menyampaikan bahwa itu adalah difasilitasi oleh KPU. Selain itu kami memastikan bahwa seluruh jajaran kami mudah-mudahan, karena kemarin ad hoc sebagai tulang punggung pelaksanaan PSU ini juga tulang punggung pada pelaksanaan pilkada kemarin itu, alhamdulillah dalam perjalanan PSU kemarin tidak ada satupun dari mereka yang bermasalah, yang teridentifikasi bermasalah melakukan kecurangan. Sehingga dalam proses rekrutmen tenaga ad hoc kami hanya melakukan evaluasi karena tidak ada satupun di antara mereka yang teridentifikasi atau terlaporkan bahwa melakukan kecurangan. Oleh karena itu mereka kembali kami rekrut.
selain waktu yang singkat, tapi seandainya itu ada teridentifikasi mereka melakukan kecurangan, maka pastinya kami akan mengganti. Dan hasil evaluasi yang kami lakukan hanya meminta pernyataan kesediaan membantu kami kembali untuk melaksanakan PSU di Kota Banjarbaru 19 April. Karena ini adalah kota dengan segala dinamikanya, tidak mudah bagi kami untuk menemukan sumber daya yang memang mau membantu secara sukarela, karena mereka dengan segala kesibukannya, dan alhamdulillah tenaga ad hoc yang kami rekrut itu yang pada umumnya adalah orang-orang yang semua berpendidikan dan memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga tidak kami bisa meyakini bahwa mereka akan bekerja maksimal. Selain itu, bahwa pemantauan dari semua lini, dan ini sudah tercover secara nasional, insya Allah akan juga ikut membantu kami untuk memastikan ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjaga netralitas kami sebagai penyelenggara, baik kami yang mendapatkan limpahan maupun tenaga ad hoc kami. Jadi ini semua mata sudah tertuju ke Banjarbaru. Saya kira sangat berpikir keras penyelenggara, baik di kami maupun di tingkat ad hoc, untuk melakukan hal-hal di luar kewenangan dan tanggung jawabnya. Harapan saya bisa seperti itu, Mbak Happy. Baik, terima kasih Bu Andi. Saya ke Mas Wasisto. Mas Wasisto, apakah hasil PSU ini kemudian bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di daerah tersebut? Ya, tentu ini sebuah proses yang berjalan ya Mbak Happy, karena memang PSU ini kan adalah bentuk dari perbaikan pemilu kada sebelumnya. Artinya PSU ini kan jadi semacam titik indikator apakah demokrasi yang berjalan di daerah tersebut akan baik atau buruk. Nah, ini tergantung dari sikap para pemilih untuk menerima hasil apapun dari PSU itu, dan juga bagaimana kelegaan hati dari para tim kampanye untuk juga menerima dan tidak memprovokasi atau mengintimidasi pemilih untuk memilih pasangan tertentu ya. Dan saya pikir disinilah dua kunci itu yang menjadi parameter untuk melihat demokrasi setelah PSU di daerah itu akan terus berkembang atau justru tidak akan berubah sama sekali setelah ada PSU ini, Mbak Evi. Jadi seperti itu. Baik, artinya bagaimana kemudian PSU bisa tetap menjaga semangat demokrasi tanpa memperuncing polarisasi politik lokalnya? Iya, jadi memang di sini bagaimana kemudian peran penyelenggara ini seperti Bu Andi ini perlu juga mengakomodasi para kelompok-kelompok masyarakat adat ya, atau mungkin tokoh masyarakat yang memang punya pengaruh. Jadi supaya mereka juga menjadi agen untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya PSU ini bagi tidak hanya buat masalah pemilu, tapi juga kualitas demokrasi di daerah mereka sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wasis. Saya ingin ke Mbak Titi, sebagai penutup juga, Mbak Titi, apa catatan dan juga pesan dari Mbak Titi untuk penyelenggara pemilu maupun untuk pemilih yang nanti akan harusnya mensukseskan PSU besok dan juga nanti tanggal 19 April? Iya, paling penting adalah penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan netral ya, serta tidak bersikap partisan. Bagaimanapun karena PSU ini tidak terjadi di semua wilayah, semua mata akan menyorot. Pasti semua media besar akan meletakkan perhatiannya pada daerah-daerah yang PSU, termasuk juga di tempatnya Bu Andi Tenri ya, karena bagaimanapun pilkada bercalon tunggal pasti punya dua potensi. Kalau calon tunggalnya kalah, maka siap-siap akan ada pilkada ulang lagi yang akan dimulai dari tahapan awal. Kalau kemudian dimenangkan oleh calon tunggal, ya bisa saja akan ada upaya misalnya PHPU oleh para pemantau terakreditasi. Jadi hal-hal seperti itu tetap harus diantisipasi. Bagaimanapun kita serahkan sepenuhnya kepada pemilih. Jadi para pemilih, karena kita betul-betul ingin menghadirkan pilkada yang kredibel, yang berintegritas, yang sesuai dengan konstitusi, makanya kita laksanakan PSU ini. Jadi jangan sampai kemudian apatisme mengalahkan komitmen kita dalam berdemokrasi. Jadi salurkan hak suara, karena negara sudah memberikan komitmennya
lalu kemudian penyelenggara pemilu juga sudah bekerja, dan saatnya kita yang kemudian ambil peran menggunakan hak pilih dan melakukan pengawasan. Bagaimanapun kita perlu selalu mengingatkan agar penyelenggara, pengawas itu cermat dalam melaksanakan tugas teknis, cermat dalam menerapkan hukum, dan juga cermat di dalam mengambil tindakan-tindakan yang menjadi tugas dan kewenangannya. Sebagai pemilih, kita mengawasi peserta pemilu dan juga memberikan hak pilih kita dengan benar, begitu ya, dengan tanpa paksaan. Tapi di saat yang sama kepada pasangan calon, kepada tim sukses, tim kampanye, juga harus selalu ditekankan untuk ikut aturan main. Jadi jangan suka menggoda penyelenggara pemilunya untuk main mata begitu. Jadi harus dijaga dua-duanya tuh Mbak Happy, karena it takes two to tango. Butuh dua pihak untuk terjadinya pelanggaran begitu ya. Jadi saya kira hal-hal seperti itu harus selalu kita suarakan, manfaatkan ini sebagai komitmen yang betul-betul paripurna kita di dalam berdemokrasi yang konstitusional, yang juga kredibel. Jangan anggap sebagai hal yang tidak bermakna. Justru inilah hal yang bermakna karena negara ingin menghadirkan demokrasi yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Mbak Titi Anggra ini ahli pemilu Fakultas Hukum UI. Saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk Bu Andi Tenri Sompa, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan, serta Mas Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik dari BRIN. Terima kasih Ibu-Ibu dan Bapak sudah bergabung, berbagi pandangan, berbincang malam hari ini bersama kita semua di Indonesia Bicara. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, sehat semua. Mohon doa semuanya, semoga berjalan lancar. Amin. Amin. Pastinya. Baik, dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.